Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat MDP, bertemu lagi dengan kami di Talk Show. Senang sekali saat ini di studio telah hadir Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Muzamil selaku Ketua Basnas Kabupaten Probolinggo. Langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pripun kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah diberikan suatu sehat, nikmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terkait dengan gerakan aksi dalam rangka mencegah 4 isu Bapak, pernikahan dini, stunting, angka kematian ibu dan anak, serta gerakan aksi keluarga maslahah. Hari ini kan akan disosialisasikan gerakan ini. Bisa diceritakan kepada kami Bapak tujuan dari kegiatan ini sesungguhnya untuk apa gitu? Ya alhamdulillah ini kita laksanakan. Banyak juga yang tanya kenapa kok Badan Amil Zakat Nasional itu juga mengambil alih terhadap program-program daripada pemerintah seperti yang tercantum di dalam program yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Kalau kita merujuk kepada Basnas ini Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah dari pusat sampai provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia. Itu berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Ini zakat di sini ini kalau pada waktu zamannya, yaitu pada waktu Al-Quran itu memberikan suatu perintah, itu di sana disebutkan yang dinamakan zakat itu otomatis yang arahnya itu adalah bagaimana supaya mengangkat derajat para orang yang mustadafin, orang yang lemah, yang du'afa. Namun pada waktu itu arahnya yang tersirat dan tersurat itu adalah bentuknya materi. Jadi kalau sudah namanya miskin itu arahnya kekurangan, kekurangan materi atau yang dun makan dan sebagainya. Kebutuhan primer dan sekundernya itu belum terpenuhi. Namun karena sekarang ini sudah zamannya berubah dan juga yang dinamakan miskin itu ada aturan ya dari lembaga-lembaga dunia bahwa untuk menilai miskin itu ada kategori yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia. IPM ini ada 3 kriteria yang dinilai, yaitu 1 adalah pendidikan, nomor 2 adalah kesehatan, nomor 3 daya beli. Yang kaitannya daya beli ini adalah kaitannya dengan ekonomi. Ya. Nah, 3 komponen inilah kalau kita melihat dari beberapa permasalahan, terutama yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Probolinggo ini masuk wilayah IPM yang sangat rendah. Dan nomor 3 dari bawah, bukan dari atas. Seluruh Jawa Timur. Seluruh Jawa Timur. Jadi dari nomor 3 dari atas, dari bawah. Apa faktornya? Karena 1 indeks pendidikannya sangat rendah. Kemudian yang nomor 2 kesehatannya itu juga rendah. Seperti kematian ibu dan anak itu sangat tinggi. Kemudian stunting. Nah, sekarang yang jadi sasaran kita, apalagi ini ada suatu anjuran atau instruksi dari lembaga saya, Basnas Pusat, di hasil Rakornas barusan, itu supaya bagaimana Basnas Kabupaten, Kota, dan Provinsi se-Indonesia itu untuk ikut, Basnas harus ikut andil bagaimana supaya angka stunting, angka kematian ibu dan anak itu supaya ada penekanan yang sangat rendah. Nah, disinilah kami Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Probolinggo ini sudah diprogram di tahun 2022
Programnya apa? Ini masuk di rencana kegiatan anggaran. Karena Basnas itu ya hampir samalah dengan kalau di pemerintah itu namanya APBD. Kalau di Basnas itu namanya rencana kegiatan anggaran tahunan. Jadi di program dulu apa yang akan dilaksanakan program-program itu pada tahun berjalan. Nah, program yang sekarang dilaksanakan di Aula MAN 2 ini kita ambil topik rencana aksi terhadap pencegahan stunting, kemudian pernikahan dini, terus kematian ibu dan anak, yang terakhir itu adalah bagaimana untuk menciptakan keluarga maslahah. Karena tiga-tiganya ini kalau sudah mapan maka akan menuju kepada keluarga maslahah. Nah, itu sehingga kami di Basnas itu mencantumkan angka anggaran itu di tahun 2022 yang sekarang ini dilaksanakan ya tahun 2023. Jadi kita melaksanakan program ini. Nah, kalau masalah itu maka saya dengan teman-teman komisioner Basnas akhirnya berpikir kalau stunting itu faktor yang dominan itu dari apa dulu kita tarik. Ternyata kalau kita lihat dari perkembangan yang ada maka asal muasal terciptanya secara rasionalitas ya, maka yang punya dampak yang sangat luas itu yang pertama itu masalah pernikahan dini, pernikahan usia dini. Nah, kalau sudah pernikahan usia dini, anak perempuan yang masih di bawah umur 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, pokoknya di bawahnya 19 tahun lah. Itu kalau menurut ilmu kesehatan masih belum siap untuk secara mental, secara lahir dan sebagainya. Sehingga faktor ini akhirnya yang membawa dampak kepada adanya stunting, kematian ibu dulu, kematian ibu dan anak. Jadi perkawinan usia dini langsung kepada kematian ibu dan anak yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir itu adalah stunting. Nah, rentetan ini yang kita akan bagaimana supaya di Kabupaten Probolinggo ini bisa menekan. Sehingga kami Basnas mengundang stakeholder yang betul-betul menyentuh. Siapa saja pesertanya kita undang. Dari Majelis Ulama Indonesia, dari Ormas. Kalau MUI adalah induk dari semua ormas-ormas kan ya. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Cendekiawan dan sebagainya. Nah, sehingga pada momen ini kita ngundang MUI, kemudian pengurus cabang Nahdlatul Ulama, karena ini ada 2, Keraksaan dengan Kabupaten Probolinggo, kemudian PD Muhammadiyah, Al-Irsyad, kemudian ada Banum-Banumnya. Banum-banumnya yang menyentuh langsung kepada masyarakat bawah seperti Muslimat, Fatayat, Aisyah, apalagi itu pemudinya Muhammadiyah itu. Terus ada GP Ansor, terus ada PD Muhammadiyah, Karang Taruna juga kita libatkan di dalam ini. Sehingga ormas-ormas yang langsung menyentuh kepada masyarakat ini, dia yang langsung berhubungan dengan masyarakat, punya majelis-majelis taklim dan sebagainya, titik simpulnya ini, maka ini mungkin dengan adanya gerakan kita pada pagi hari ini yang kita kumpulkan ini, nanti bisa ada tindak lanjut, bimbingan dan sebagainya, sosialisasi dan sebagainya, bagaimana supaya anak yang tadinya itu yang tidak memiliki yang mau nikah dini. Nah, ini perlu berpikir ulang dengan mengadakan sosialisasi kepada orang tua dan sebagainya. Nah, itu maksudnya. Ya. Terkait isu-isu yang akan dibahas seperti pernikahan dini, kematian ibu dan anak, kemudian stunting itu disesuaikan dengan problem atau masalah yang berkembang di setiap kabupaten, Pak Nggih. Untuk diwujudkan dalam sebuah gerakan nantinya. Atau ini sudah jadi
isu 4 ini memang sudah dari pusat diinginkan bahwa 4 isu ini atau sesuai dengan kabupaten masing-masing seperti Probolinggo dipilih 4 isu ini. Jadi program ini memang local wisdom. Jadi kearifan lokal yang dibuat oleh Basnas sendiri. Jadi pola anunya tidak sama. Bukan. Tiap kabupaten kota tidak sama. Hanya diinstruksikan oleh pusat itu bagaimana angka stunting dengan lain-lainnya itu supaya ada penekanan di daerah kabupaten kota masing-masing Basnas di mana berada gitu. Ya. Menarik sekali buat kami ketika judul kegiatannya adalah gerakan aksi dalam mencegah, dengan mengundang atau sasaran sosialisasinya adalah yang seperti Bapak sebutkan dari level MUI sampai di level terbawah di masyarakat. Nah, gerakan aksi yang dimaksudkan di sini selain nanti berupa sosialisasi ada apa Bapak? Nah, nanti saya sudah kemarin membuat rencana kegiatan yang tahun 2024, 2024 yang akan datang ini yang kemarin sudah disahkan karena RKAT Basnas itu disahkan oleh Basnas Pusat. Nah, sudah disahkan, itu juga ada pencantuman angka dana. Untuk menindaklanjuti ini, saya siapkan bagaimana teknisnya. Nanti saya punya program, ini akan ada secara insidental. Kalau secara rutin, istiqomah dan sebagainya, mungkin ini sudah dilaksanakan oleh muslimat, fatayat, dengan bimbingan katanya saya tadi itu, majelis-majelis taklim yang ada itu. Nah, yang insidental yang akan saya kuatkan nanti di dalam program tindak lanjut sosialisasi ini yang akan dilaksanakan oleh Basnas, mungkin nanti akan berkolaborasi dengan MUI atau di bidang pendidikan. Ini akan ada sosialisasi di daerah-daerah yang betul-betul angka pernikahan dininya sangat tinggi. Ada beberapa kecamatan, maka nanti saya minta kepada narasumber ini supaya memilah mana angka kecamatan yang tinggi daripada angka pernikahan anak usia dini. Nah, pernikahan usia dini ini kok bisa tahu? Karena kalau sudah di bawah umur mengajukan izin dispensasi kepada Pengadilan Agama. Nah, itu kan sudah paham, tahu kan? Mana yang lokasinya tinggi, sedang, dan rendah. Nah, itu yang akan kita pilih. Nanti akan saya mengadakan suatu tindak lanjut sosialisasi atau arahan mengumpulkan orang tua daripada anak SMP dan SMK, SMA di sekolah-sekolah yang ada di daerah yang tinggi anunya itu. Angka pernikahan dininya itu kita kumpulkan anaknya sekolah itu juga kita kumpulkan bersama dengan orang tuanya. Nah, ini nanti roadshow nanti daerah-daerah ini. Nah, mungkin dengan arahan ini mungkin ada dampaknya nanti, karena mungkin orang-orang itu kan belum paham juga kan seperti resiko dan sebagainya. Mungkin dengan ini kita memberikan solusi seperti itu. Narasumber yang rencananya akan dihadirkan di kegiatan ini dari mana saja Bapak? Kalau narasumbernya sudah tepat, seperti perkawinan usia dini, ini saya ngundang Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo di Keraksan. Kemudian untuk stunting kita ngundang Dinas Pemberdayaan Perempuan, ya. Kemudian untuk kematian ibu dan anak kita ngundang Dinas Kesehatan. Kemudian keluarga maslahah ini adalah karena ini leading sektornya adalah Kementerian Agama. Ini Kementerian Agama. Jadi 4 itu yang kita undang yang pada pagi hari ini akan menjadi narasumber. Tapi nanti mungkin hanya pemaparannya 20 menit atau 25 menit per narasumber. Kemudian nanti diperbanyak diskusinya mungkin gitu. Terkait dengan gerakan aksi dengan beberapa isu sosial yang ada di kabupaten ini, tentunya kan tidak lepas dengan
pemerintah Kabupaten Probolinggo. Iya, otomatis. Bagaimana hubungan atau kolaborasi yang akan dilakukan dengan pemerintah kabupaten dan apa sambutan mereka terhadap program yang Basnas punya ini, Pak? Alhamdulillah ini sudah ada suatu sambutan yang sangat positif karena program pemerintah daerah yang sekarang ini yang Pak Hugas ya yang jadi PJ ini PJ. Sekarang ada program slogan Buspatas itu. Buspatas adalah sinergitas bagaimana supaya ada berkolaborasi antara semua OPD dengan semua stakeholder yang ada lah, bagaimana supaya permasalahan-permasalahan yang ada di pemerintah Kabupaten Probolinggo terutama masalah IPM ini yang jadi sasaran betulnya. Ini supaya kalau tanpa berkolaborasi dengan stakeholder yang ada maka tidak mungkin program ini tidak akan jalan. Tidak akan ada peningkatan untuk menekan. Nah, makanya Basnas tampil di sini untuk bagaimana ikut andil menekan angka-angka yang sudah sangat tinggi itu maksudnya. Oke. Kemudian terkait gerakan ini nanti peran Basnas itu hanya di tahap awal ini sosialisasi atau nanti sampai dievaluasi dan pemantauan ke tingkat bawah, Pak? Ya mungkin nanti kan lihat 1 tahun gimana. 1 tahun ini setelah kita adakan sosialisasi dan sebagainya, ya otomatis juga pemerintah harus juga dalam hal ini leading sektornya juga harus juga memberikan suatu support juga. Jadi kalau sudah support sama-sama sinergitas, kita gaspolnya seperti ini, terus kemudian dari dinasnya agak melempem ya juga kurang kurang ada sinergitas berarti. Kalau support yang diharapkan apa Pak dari Basnas? Ya mungkin nanti di dinas itu OPD yang terkait itu punya program, nah ini disinergitaskan juga lagi. Dimasukkan ke program. Iya, programnya pemerintah daerah, umpamanya UPD masalah stunting yang di dinas pemberdayaan perempuan. Itu gimana nanti itu bisa sinergi, umpamanya ini sini ada kekurangan, mungkin nanti ditopang oleh Basnas itu aja. Iya. Terkait bukan hanya materi Pak nggih, tapi secara materi juga diberikan oleh Basnas. Nah, kalau terkait dengan gerakan aksi keluarga maslahah yang punya Kemenak sendiri, pripun Pak? Oh, keluarga maslahah. Okay. Nah, keluarga maslahah yang sekarang digembar-gemborkan yang oleh Kemenak itu yang juga itu kan kebanyakan ini bimbingan bin-bin ya. Bimbingan perkawinan. Nah, bin-bin kebanyakan itu ya, kebanyakan sasarannya di keluarga maslahah yang dianukan oleh Kemenak itu adalah bin-binnya. Jadi memberikan suatu kepada orang yang mau kawin, diberikan. Nah, ini juga harus melibatkan juga karena di sini juga kita ngundang gerakan keluarga maslahah NU, GKM NU yang merupakan pola kerjasama dengan Kemenak itu. 30 orang intinya saya undang pada pagi hari ini GKM NU itu. Oh, jadi cantolannya diharapkan dari bin-winnya tadi itu nantinya terkait pernikahan dini. Iya, semuanya sudah. Stunting dan kesehatan ibu dan anak itu di situ, Pak. Iya, betul. Kemudian harapan kedepannya, Pak, dari kegiatan ini apa yang? Harapan saya ya bagaimana supaya ada suatu keberhasilan lah. Jadi bukan hanya lip service saja. Saya mengharapkan kepada semua peserta ini supaya ada suatu himmah dalam gerakan ini. Kalau memang kalau namanya ormas-ormas itu sudah punya roh jihad untuk berkhidmat itu. Tanpa dibayar, tanpa memang sudah dia itu punya mental seperti itu. Lain kalau memang sudah kaitannya dengan bukan punya jiwa harakah dari perjuangan itu kan kadang-kadang kalau tidak ada motivasi dengan kekuatan upah tidak akan bergerak kan gitu. Kalau ini insya Allah yang saya undang ini adalah
orang-orang yang betul-betul dia tuh punya harakah, jihad, ruh perjuangannya sangat tinggi. Nah, itu yang jadi seirama lah dengan Basnas itu. Ya. Baik, ini gerakannya ini baru akan dimulai di tahap sosialisasi atau sebelumnya sudah mulai berjalan, Pak? Kalau tahun yang lalu saya kerjasamanya tuh dengan Dinas Kesehatan hanya sosialisasi stunting di 5 kecamatan. Kita ngundang toko-toko yang ada di kecamatan sekitar. Iya, jadi ini lebih luas lagi dan sangat menyentuh ini. Karena kita undang ini adalah ormas-ormas yang betul-betul katanya saya tadi itu punya harakah jiwa yang sangat besar, ya giroh perjuangannya luar biasa. Mudah-mudahan aja doanya, mudah-mudahan ini sukses dan bisa membantu gerakan ini bisa meminimalkan angka penekanan seperti yang tercantum di program aksi itu maksud saya. Baik, menarik sekali Bapak. Ini banyak ilmu yang kita dapatkan, kemudian mudah-mudahan ke depannya gerakan ini sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Mendapat dukungan dari semua pihak, kemudian bisa membantu memberi peran kepada kemajuan menaikkan angka IPM dan menurunkan masalah-masalah sosial di Kabupaten Probolinggo. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Senang sekali. Terima kasih sekali. Sama-sama. Baik pemirsa, demikianlah tadi bincang santai kita dengan Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Muzamil. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi memberikan wawasan kepada kita semua. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.